Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Banyak sekali komen yang meminta admin untuk mengulas partai-partai PON Papua. Tapi sekali lagi admin katakan kawan bahwa saya tidak mempunyai akses untuk mendapatkan notasi-notasi caturnya atau data PGN-nya. Jadi sekali lagi admin mohon maaf, admin tidak bisa mengulas partai-partai yang ada di PON Papua tersebut. Dan pagi ini kita masih akan tetap mengulas tentang illegal move. Kali ini kita akan ulas dari permainannya Garry Kasparov saat berhadapan dengan Vasyl Topalov. Game ini terjadi di turnamen Champion Showdown Catur 960 kawan pada tahun 2018 di St. Louis, Amerika Serikat. Dan game ini terjadi di babak ketiga dalam permainan rapid. Di video ini nantinya kawan-kawan akan melihat kelakuan lucu atau mungkin cukup disayangkan bagi sekelas Garry Kasparov yang ngambek tidak mau meneruskan permainan setelah Topalov membuat langkah ilegal. Seperti apakah langkah ilegalnya dari Vasyl Topalov ini? Kita langsung saja ke atas papan. Sekali lagi kawan, jangan kaget dengan susunan bidaknya. Ini adalah game catur 960 atau Fischer Random. Bidak-bidak di baris pertama ataupun di baris ke-8 ini kawan diacak sedemikian rupa. Jadi di permainan catur 960 ini kawan belum ada teori-teori pembukaan, tapi prinsip-prinsip dasar pembukaan masih akan tetap dipakai. Dan kita langsung ke langkah pertama. Garry Kasparov pegang hitam, Vasyl Topalov pegang putih. Bermain dengan pion D4. Dibalas dengan pion D5. Pion E4 menantang pion pusat, tantangan diterima, dipukul balik oleh Menteri Putih. Selanjutnya pion H6. Bukan hanya untuk mengontrol peta G5 kawan, tapi untuk membuka diagonal peta terang bagi pengembangan gajah. Inilah yang sering dilakukan oleh para pemain saat bermain catur 960, membuka diagonal-diagonal bagi pengembangan gajahnya. Vasyl Topalov melanjutkan pengembangan kuda D3, gajah H7, Menteri mundur dari ancaman gajah. Sekarang pion C6 juga membuka diagonal peta gelap bagi pengembangan gajah kawan. Selanjutnya Vasyl Topalov memainkan pion C3. Dan Kasparov melakukan rokade pendek. Aturan rokade kawan masih tetap sama. Jalur-jalur bagi raja untuk melakukan gerakan dua peta harus tetap kosong seperti dalam permainan catur seperti biasanya. Topalov melanjutkan dengan pion F3. Kuda berkembang ke B6. Gajah putih berkembang ke F2 dan kuda hitam berkembang ke E6 lanjut Kasparov. Selanjutnya pion G3 untuk menambah kontrol pada peta F4 agar gajah ataupun kuda tidak menempati peta ini. Kasparov pun melanjutkan pengembangan gajahnya ke D6, gajah putih ke C2, Menteri hitam bergerak ke C8 dan selanjutnya adalah gajah ke B3 mengincar diagonal peta terang ini kawan yang biasa dilakukan oleh gajah putih dalam permainan catur seperti biasanya. Dan Kasparov melanjutkan dengan langkah kuda D5. Sekarang kuda berkembang ke E3 menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak. Kasparov memilih langkah kuda ke G5. Dan sekarang Topalov melakukan rokade panjang. Langkah gerakan ini bukan disengaja kawan. Ini hanya sebuah animasi di program yang saya pakai. Jadi bukan harus digerakkan rajanya dua kali, balik lagi, beteng balik lagi. Bukan seperti itu. Ini hanya sebuah ilustrasi saja di program yang saya pakai. Dan kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini Kasparov akhirnya menukarkan kudanya, kuda pukul kuda, dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya pion A5. Ingin mendorong kembali pionnya untuk mengancam gajah di langkah berikutnya. Dibalas dengan langkah gajah pukul kuda oleh Topalov merusak struktur pion hitam. Pion H4 lanjut Topalov menantang pion hitam, tantangan ditolak. Pion didorong maju ke G4. Pion pukul pion, dan sekarang pion A4, gajah mundur ke C2, dibalas terus oleh Kasparov dengan pion A3. Tantangan ditolak kawan, permainan tetap tertutup di sayap menteri dengan pion B4, pion B6, pion H5, dan pion C5. Kembali Kasparov ingin membuka permainan di sayap menteri. Walaupun di awal-awal permainan kawan, posisi menteri tidak selalu berada di sebelah kiri raja, tapi penyebutan di area sebelah kiri papan atau kanan papan itu sama saja kawan, sayap menteri dan sayap raja.
Kita lanjut langkah berikutnya oleh Topalov dengan langkah pion D pukul pion C5. Dipukul balik oleh pion, sekarang pion H6, tantangan ditolak, gajah pukul kuda oleh Kasparov dan dipukul balik menggunakan beteng. Jika dipukul balik menggunakan menteri kawan dengan ancaman skakmat di peta H7, simpel hitam akan memainkan pion G6. Dan di sini Topalov tadi memukul balik menggunakan beteng. Ini bermaksud agar betengnya lebih cepat aktif dan juga memberikan backup bagi pion G3 dari ancaman gajah hitam ini. Dan Kasparov melanjutkan dengan pion G6, pion B5 lanjut Topalov, pion C4, beteng naik ke D5 menghindari ancaman pion. Selanjutnya menteri hitam bergerak ke C7. Mengapa kawan menteri hitam ini naik ke C7? Kenapa hitam tadi tidak langsung pukul pion gratis ini saja? Karena ancamannya seperti ini kawan, apabila pada posisi ini gajah hitam pukul pion G3 ini, putih akan melakukan pengorbanan gajah pukul pion G6. Bila diterima oleh pion hitam, selanjutnya adalah menteri putih akan pukul pion E7 dan memberikan ancaman skakmat berikutnya. Jika ditutup oleh beteng di F7, selanjutnya pion H7 skak, raja bergeser ke G7, pion promosi menteri skak, disikat oleh menteri hitam, dipukul balik oleh beteng putih, dan mungkin beteng hitam ambil menteri putih, selanjutnya beteng putih ambil beteng hitam. Dan putih menang kualitas perwira dan dapat dipastikan dengan mudah putih akan bisa memenangkan permainan. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini tadi, menteri hitam bergerak ke C7 untuk memberikan backup bagi pion E7-nya. Dan sekarang Topalov memainkan betengnya ke F1, barulah sekarang gajah pukul pion G3. Dan menteri bergerak ke E3 mengancam gajah. Gajah tidak akan mungkin berani kawan melakukan serangan tusuk sate karena sudah dikontrol oleh beteng hitam peta F4 ini. Kasparov memainkan pion E6 mengancam beteng, pion didorong maju ke B6 mengancam menteri, dan menteri bergeser ke E7, beteng bergeser ke B5 mengawal pionnya. Untuk beberapa langkah lagi akan didorong untuk promosi. Menteri hitam ke H4, menteri putih ke F3, dan beteng bergeser ke D8, selanjutnya beteng putih ke H1 menyerang menteri. Untuk memberikan dukungan juga bagi pionnya kembali untuk didorong maju ke depan. Di sini Kasparov melakukan skak dengan gajah di F4. Jika menteri pukul gajah, maka putih akan kehilangan betengnya. Jadi raja hanya bergeser ke B1, selanjutnya menteri hitam ke F6, pion B7 oleh Topalov, dan sekarang pion E5. Untuk memperkuat posisi gajahnya kawan, juga memberikan akses bagi menteri untuk bergerak ke sayap menteri ataupun ke lajur pusat nantinya. Topalov melanjutkan dengan langkah gajah ke E4 untuk memperkuat posisi pion di peta B7, juga menghentikan laju pion yang mungkin saja bisa didorong maju ke depan nantinya. Di sini menteri hitam bergerak ke A6 menyerang beteng, beteng ke B4, sekarang menteri hitam ke D6. Menteri putih ke E3 untuk memberikan backup di peta D2, juga sedang menyerang pion yang ada di peta C4. Di sini raja hitam bergerak ke H8, menteri putih pukul pion C4, pion F5 lanjut Kasparov menyerang gajah terlebih dahulu, Topalov pukul menggunakan pion, dipukul balik menggunakan pion G dan gajah mundur ke C2, sekarang pion C4 dan pion H7 oleh Topalov. Dan Kasparov memainkan gajah ke E5 untuk memberikan backup di diagonal gelap ini kawan, karena diagonal ini cukup terbuka bagi menteri putih untuk melakukan serangan nanti. Topalov memainkan gajahnya ke B3 memberikan dukungan bagi menteri untuk melakukan skakmat di beberapa langkah berikutnya, dan raja pun menghindar ke G7. Andai saja kawan pada posisi ini hitam membuat langkah lain seperti beteng bergerak ke B8 mungkin, selanjutnya adalah skakmat dalam dua langkah kawan. Menteri akan ke G8 skak dipukul oleh beteng hitam dan pion pukul beteng promosi menteri skak, double skak, dan skak mat. Oleh karena itulah raja bergeser ke peta G7. Selanjutnya Topalov memainkan beteng B5, menteri ke F6, memberikan dukungan gajah pukul pion C3 ini kawan, dibalas Topalov beteng G1 skak, raja pukul pion, dan menteri ke F1. Persiapan untuk memberikan ancaman skak di peta H3 mungkin di langkah berikutnya. Dan dihadang oleh beteng hitam di D3. Selanjutnya adalah menteri ke G2. Di langkah berikutnya persiapan beteng H1 skak.
direspon dengan langkah gajah F4, beteng H1 skak ditutup oleh gajah, dan pion B promosi menteri. Dan disinilah kawan masalahnya terjadi. Topalov menekan jam sebelum mengganti pion dengan menteri. Harusnya pemain mengganti buah yang dipromosikan terlebih dahulu sebelum menekan jam. Ini membuat Kasparov keberatan, tapi Topalov meminta penjelasan pada wasit. Tapi sayangnya Kasparov tidak mau melanjutkan permainan, dia meninggalkan meja. Artinya Kasparov resign di posisi ini. Dalam kasus tersebut kawan, permainan masih bisa dilanjutkan. Mungkin nantinya wasit akan memberikan hadiah penalti berupa tambahan waktu bagi hitam atau Kasparov. Tapi Kasparov memilih tidak mau melanjutkan permainan. Cukup disayangkan bagi sekelas Kasparov harus menunjukkan sikap ngambek dalam permainan ini. Karena merasa Topalov sudah melakukan langkah ilegal yang sebetulnya mungkin saja wasit hanya akan memberikan hadiah penalti berupa tambahan waktu. Dan apabila permainan ini dilanjutkan dengan komposisi seperti ini kawan, memang posisi hitam dalam posisi yang sangat sulit. Anggap saja hitam akan bermain dengan beteng pukul menteri, beteng pukul beteng, selanjutnya adalah menteri ke G7 untuk memberikan hadangan bagi menteri putih untuk bergerak ke petak G8, selanjutnya adalah gajah akan ke G8 skak. Jika tidak dipukul oleh menteri, selanjutnya mungkin raja bergerak ke H8, gajah akan ke E6 open skak, raja ke H7, dan gajah pukul pion ditutup oleh menteri, dan skak mat. Ini satu variasi yang mungkin bisa saja terjadi. Silakan kawan-kawan memilih variasi yang lain yang mungkin lebih baik, tapi tetap saja kawan dengan komposisi seperti ini tidak mungkin bagi hitam untuk memetik kemenangan ataupun berharap remis. Sungguh disayangkan kawan, sekelas Kasparov melakukan sikap ngambek dalam permainan saat melawan Topalov ini. Semoga permainan tadi bisa menghibur kawan-kawan semua. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.